Pada suatu hari di sebuah pulau tersembunyi yang indah berdirilah sebuah kerajaan bernama King Qiu yang dipimpin oleh seorang ratu rubah bernama Baiqian. Ia tinggal bersama para siluman yang baik, di mana mereka dapat berubah wujud menjadi manusia yang selalu setia menemaninya. Hingga pada suatu ketika, tibalah sebuah undangan resmi dari Kerajaan Laut Timur untuk menghadiri upacara perayaan kelahiran putra sang Raja Laut Timur. Dengan demikian setelah bersiap, Baiqian pun berangkat dan dijemput oleh kendaraan resmi Kerajaan Laut, yaitu seekor ubur-ubur raksasa yang berfungsi sebagai kapal selam, lalu membawa Baiqian mengarungi perjalanan bawah laut yang luar biasa. Sesampainya di sana, ia merasa silau dengan cahaya matahari yang menembus dengan terik. Baiqian segera menggunakan penutup mata tipis yang masih memungkinkannya untuk melihat keadaan sekitar tanpa kesilauan. Saat sedang berjalan santai menikmati taman kerajaan laut, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang anak bernama Aliu yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Ia pun berusaha biasa saja dan tetap berbaik hati menemani Aliu. Tapi saat sedang main tetap umpet, tiba-tiba ia menyadari Aliu menghilang dan setelah ditelusuri, Baiqian melihat seorang wanita mencurigakan dan tanpa ragu menyerangnya. Dan benar saja, wanita tersebut ternyata adalah klan siluman yang menyamar dan berencana menculik Aliu. Nah, tak lama kemudian, datanglah Dewa Naga yang berasal dari Istana Langit yang juga diundang oleh Kerajaan Laut Timur. Dewa Naga ini bernama Yehua, yang ditinggal mati oleh istrinya dan memiliki seorang anak bernama Aliu. Selain itu, Yehua juga merupakan putra mahkota dari Kaisar Langit alias seorang pangeran. Si siluman jahat memanfaatkan kesempatan untuk kabur, sedangkan Yehua menduga Baiqian mengganggu anaknya. Pertarungan singkat terjadi hingga penutup mata Baiqian terbuka dan disitulah Yehua terkejut sekaligus yakin bahwa Baiqian adalah istrinya yang ternyata belum meninggal. Yehua pun mencoba mendekatinya selayaknya seorang suami, tapi tanpa disangka, Baiqian seolah tak mengenali baik Yehua sang suami maupun Aliu sang anak. Nah, sekarang kita sedikit flashback tentang latar belakang Baiqian. Jadi, dahulu kala, Baiqian adalah seorang ratu rubah di Kerajaan Langit. Namun, untuk mencapai tingkatan lebih tinggi alias menjadi dewi, maka ia harus menjalani ujian berat yaitu diturunkan ke bumi untuk menjadi manusia biasa. Sedangkan kekuatan sihir dan ingatannya akan disimpan oleh Kerajaan Langit. Di saat yang sama, pada waktu itu Yehua telah mengakhiri perang besar antara klan dewa dan klan siluman. Hingga tenaganya terkuras habis dan Yehua terjatuh ke bumi. Nah, disitulah Baiqian yang telah menjadi manusia biasa tak sengaja bertemu dengan Yehua yang dalam kondisi terlemahnya. Sebagai manusia biasa, ia pun menolong tanpa tahu yang ditolongnya adalah seorang dewa naga dari Istana Langit. Tak lama kemudian Yehua pun tersadar. Namun saat berkenalan lebih dalam, ternyata Baiqian tak mengetahui siapa nama dirinya sendiri hingga akhirnya Yehua memberinya nama Susu. Hari pun berlalu dengan cepat. Yehua dan Susu saling jatuh cinta hingga mereka memutuskan menikah dan disitulah akhirnya Yehua membawanya ke langit. Tapi justru di Istana Langitlah permasalahan dimulai. Ketika telah lahir buah hati mereka yang dinamai Aliu, salah satu permaisuri langit bernama Sujin ternyata selama ini memendam rasa cemburu karena Pangeran Yehua lebih memilih seorang manusia biasa sebagai istrinya. Dengan licik Sujin pun menjebak Susu seolah telah mencelakainya hingga terjatuh dan menyebabkannya buta. Kaisar Langit mengetahui kejadian tersebut hingga akhirnya Susu dihukum dengan diambil penglihatan dan ingatannya. Namun tak sampai di situ, Kaisar Langit juga menghukumi dengan cambukan petir. Namun Yehua di situ pasang badan. Sebelum akhirnya Susu memutuskan untuk terjun bebas seorang diri meninggalkan Yehua dan anaknya. Yehua tak bisa menolong karena terluka dari sambaran petir Kaisar Langit. Sedangkan Susu, untungnya secara jasmani tetap abadi sebagai ratu rubah. Hingga akhirnya ia terjatuh di pulau misterius bernama Qingqua, di mana seluruh siluman baik tinggal di sana bersama. Di sana pun ia meminum mata air suci, yang ternyata hanya mampu memulihkan dan mengembalikan kekuatan sihir dan jasmaninya saja. Dengan demikian, jadilah perlahan tapi pasti, Baiqian mendirikan kerajaan dan melindungi seluruh pulau dengan kekuatannya sebagai ratu rubah yang sakti. Nah, kita kembali ke masa sekarang.
Baikian yang telah kembali pulang ke kerajaannya langsung curhat kepada salah satu pengawal kepercayaannya yang bernama Zayan, sang siluman burung phoenix. Sang ratu bercerita banyak hal tentang kejadian di kerajaan Laut Timur, dan Zayan pun mendengar sambil sesekali memberi nasihat. Hari pun berlalu hingga tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Ya, ternyata Yehua dan Aliu mendatangi dan masuk ke ruangan Baikian, lalu berencana menetap di sana. Tentu saja Baikian menolak karena merasa mereka bukan siapa-siapa. Tapi di situ Yehua tetap ingin menetap di sana sambil berkata, jika selama di sini ia tak berhasil membuat Baikian jatuh cinta, maka ia dengan sukarela pulang ke Istana Langit. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berkeliling pulau yang dipenuhi oleh para pedagang, yang tentu semuanya adalah siluman namun berhati baik. Saat tiba kembali di rumah, Yehua pun menunjukkan salah satu kehebatannya dalam memasak demi memikat hati Baikian. Aksi demi aksi dilakukan dengan keren hingga saat dicicipi, Baikian pun merasa aneh karena Yehua tahu makanan kesukaannya dan rasanya pun sungguh sangat enak daripada semua yang pernah ia makan selama ini. Singkat waktu keesokan harinya, saat sedang berjalan-jalan santai, Baikian memberanikan diri untuk bertanya tentang siapa sebenarnya istri dari Yehua. Di situ Yehua hanya bercerita kalau istrinya sangat mirip dengan Baikian. Namun saat ditanya penyebab meninggalnya, Yehua tak menggubris dan meninggalkan Baikian begitu saja. Hari-hari pun berlalu, benih-benih cinta akhirnya muncul di antara keduanya dan semakin berkembang. Hingga akhirnya Baikian setuju untuk diajak naik ke langit dan bersiap untuk melaksanakan pernikahan. Di Istana Langit pun mereka disambut dengan meriah oleh seisi kerajaan. Setelah itu Baikian pun diantar ke kamarnya dengan taman yang indah. Tapi lagi-lagi Sujin mulai berulah, karena di malam harinya, saat Baikian sedang berjalan santai, Sujin mengajak Baikian berkeliling sambil menceritakan perihal mendiang istri Pangeran Yehua sebelumnya. Tapi liciknya cerita Sujin jelas penuh kebohongan. Ya, pada intinya Sujin menghasut Baikian agar beranggapan bahwa Pangeran Yehua menikahinya hanya karena dirinya mirip dengan istri pangeran terdahulu alias sebagai tempat pelampiasan rindu belaka. Di hadapan Sujin, Baikian terlihat tak percaya, padahal di hatinya jadi menyimpan banyak keraguan. Hingga akhirnya saat proses gladi resik, Baikian tidak melakukan prosesi sesuai prosedur. Dan tanpa basa-basi, ia langsung bertanya apakah benar dirinya hanya pelampiasan Yehua saja karena rindu dengan mendiang istrinya. Sayangnya di situ Yehua hanya terdiam membisu tanpa satu kata pun. Tentu hal itu membuat Baikian tersulut emosi dan pergi kembali ke kamarnya. Hari pun berlalu hingga keesokan harinya Baikian ke ruangan kerja Yehua dan melihat sebuah benda pusaka yang menarik hatinya. Ia pun mendekatinya dan tiba-tiba benda pusaka tersebut seakan langsung terkoneksi dan membuka tabir seluruh ingatannya yang hilang. Ya, benda pusaka tersebut adalah wadah saat dahulu Kaisar Langit menyimpan seluruh ingatan Baikian. Dengan kata lain, seluruh kebenaran mulai terungkap pada diri Baikian. Namun, saat ia masih larut dalam ingatan masa lalunya, ternyata diam-diam Sujin sudah menuntunnya ke tepi jurang tempat hukuman mati kerajaan. Saat masih setengah sadar, Sujin tanpa basa-basi langsung mendorongnya begitu saja. Untungnya saat itu Yehua yang berubah menjadi naga berhasil menyelamatkan Baikian, dan ia pun telah melihat kejahatan Sujin lalu bersiap menghukumnya. Tapi di situ Baikian justru marah karena Yehua tidak mau jujur sejak awal hingga ia pun kembali ke kerajaannya sendiri alias kerajaan King Qiu. Di sana Baikian hanya bisa syok sambil terus menangis dan mabuk meminum anggur. Yehua pun datang tapi Baikian tetap tak mau menemuinya. Namun Yehua berkata pada Zayan bahwa ia akan terus menunggu. Sementara itu saat ini Sujin sedang diadili oleh Kerajaan Langit dan diputuskan bahwa Sujin akan diasingkan ke bumi menuju Bukit Hitam di mana Raja Siluman disegel oleh leluhur Kaisar Langit terdahulu. Disitulah Sujin mendapat ide busuk untuk membalas dendam pada Kerajaan Langit. Sujin berpura-pura ingin kembali bertemu dengan Aliu alias anak Pangeran Yehua. Lalu dengan cepat dan lihai sambil memeluk ia mengambil darah Aliu yang merupakan darah murni keturunan Kaisar Langit. Setelah sampai di Bukit Hitam,
Tanpa waktu lama, Sujin pun segera menggunakan darah murni alias sekaligus mengorbankan dirinya untuk membuka segel Raja Siluman demi membalas rasa kesalnya terhadap hukuman Kaisar Langit. So, dengan demikian, bangkitlah sang Raja Siluman dengan baju perang yang mirip banget dong dengan skin Zilong. Aura jahat sebesar itu tentu membuat Pangeran Dewa Naga menyadarinya. Dengan demikian ia pun langsung pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitupun dengan Zeyan yang menyadari kehadiran sosok jahat yang amat kuat hingga ia pun ikut menyelidikinya. Sementara itu tanpa waktu lama, seluruh siluman jahat sudah berkumpul saat menyadari rajanya telah bangkit. Lalu mereka pun bersiap untuk perang besar menghancurkan kerajaan langit. Tapi tanpa waktu lama, Pangeran Yehua sang Dewa Naga Langit pun datang menghadapi Raja Siluman dengan pertarungan sengit. Tentunya para pasukan siluman pun tak mau ketinggalan menyerang yang langsung disambut pula oleh para pasukan kerajaan langit. Sementara itu, Baikian yang sudah mulai menyadari keegoisannya pun mulai menyusul ke medan perang. Zeyan juga mulai beraksi dengan pasukan burung yang jumlahnya luar biasa banyak untuk menghabisi pasukan siluman. Di ketinggian langit, Yehua akhirnya berubah menjadi naga petir agar bisa menghabisi Raja Siluman dengan segera. Sementara itu, para pasukan langit pun segera melancarkan serangan pamungkasnya berupa jurus petir dengan serentak hingga para siluman musnah tak tersisa. Pada akhirnya, Raja Siluman berhasil dikalahkan ketika ia sudah mengamuk menjadi naga petir. Raja Siluman pun terjatuh kembali ke Bukit Hitam dan tanpa peduli konsekuensinya, Yehua langsung mengorbankan diri untuk kembali menyegel Raja Siluman yang sedang sekarat. Dan Baikian yang telah sampai hanya bisa menangis dan berteriak. Ya, ketika Pangeran dengan darah murni keturunan Kaisar Langit menyegel Raja Siluman di Bukit Hitam, mata dirinya akan membeku hingga tersedot semakin dalam ke bumi. Melihat hal itu, Baikian hanya bisa mengkedor-gedor lapisan es yang tebal namun tak menghasilkan apapun selain Yehua yang semakin menjauh dan tangisan Baikian yang terus mengalir deras hingga hal mengejutkan pun terjadi. Waktu seolah mundur dengan cepat, semua terasa aneh. Dan tiba-tiba sebuah bongkahan es retak dan Yehua kembali berinkarnasi karena kekuatan cinta mereka berdua dan air mata suci Baikian yang telah mendapat kembali seluruh ingatan cintanya pada Yehua. Mereka berdua pun akhirnya hidup bahagia. Namun setelah itu tiba-tiba film pun berakhir. So gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Bye!